Salam kemanusiaan. Jumpa lagi dengan Pak Kahfi di video pembelajaran. Di video kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang lahirnya atau terbentuknya Palang Merah Indonesia. Kebetulan sekarang bertepatan dengan tanggal 17 September. Yuk langsung kita mulai dari sejarah Palang Merah Indonesia. Nah, sebelum kita mulai, kita ingat-ingatkan dahulu ya kepada prinsip dasar gerakan. Yang pertama, kemanusiaan, kesamaan, kenetralan, kemandirian, kesukarelaan, kesatuan, kesemestaan. Setelah prinsip dasar, kita ingat-ingat lagi Triwakti PMR. Meningkatkan keterampilan hidup sehat, berkarya dan berbakti di masyarakat, mempererat persahabatan nasional dan internasional. Yang akan dibahas pada pertemuan kali ini, yang pertama ada apa itu PMI, sejarah lahirnya PMI, tugas PMI, dan struktur kepengurusan PMI atau Palang Merah Indonesia. PMI itu apa sih? Nah, PMI itu biasanya erat kaitannya dengan kegiatan donor darah, juga tanggap darurat bencana, pertolongan pertama. Nah, jadi apa itu PMI atau Palang Merah Indonesia? Palang Merah Indonesia atau disingkat PMI adalah organisasi kemanusiaan yang berstatus badan hukum, diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalang-merahan guna menjalankan kegiatan Kepalang-merahan sesuai dengan Konvensi Jenewa tahun 1949 dengan tujuan untuk mencegah dan meringankan penderitaan dan melindungi korban tawanan perang dan bencana tanpa membedakan agama, bangsa, suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, golongan, dan pandangan politik. Sejarah lahirnya PMI ini dimulai dari tanggal 21 Oktober 1873. Organisasi Palang Merah di Indonesia didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda. Saat itu namanya Het Nederland Indisch Rode Kruis atau disingkat NIRK. Dan selanjutnya berubah menjadi Nederland Rode Kruis Afdeling Indi atau disingkat dengan NERKAI. Antara tahun 1932 sampai 1940, pada tahun 1932, semangat Dr. R.C.L. Senduk dan Bahdor Johan untuk mendirikan Palang Merah Indonesia. Pada Kongres NERKAI 1940, proposal pendirian diajukan, namun ditolak. Saat penjajahan Jepang, proposal diajukan kembali, namun tetap ditolak. Pada 3 September 1945, setelah Indonesia merdeka, Insinyur Soekarno saat itu menjabat sebagai presiden memerintahkan Menteri Kesehatan saat itu, yaitu Dr. Buntaran Martoatmojo. Ini merupakan Menteri Kesehatan pertama untuk membentuk Perhimpunan Nasional Palang Merah. Hingga tanggal 5 September 1945, Menteri Kesehatan Republik Indonesia yaitu Dr. Buntaran membentuk Panitia 5 untuk mempersiapkan pembentukan Palang Merah Indonesia. Panitia 5 terdiri dari Dr. R. Mukhtar sebagai ketua, Dr. Bahdor Johan sebagai penulis, dan anggotanya ada Dr. Johana, Dr. Marzuki, dan Dr. Sitanala. Kemudian tanggal 17 September 1945 terbentuklah Palang Merah Indonesia dengan ketuanya adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Kemudian 16 Januari 1950, pemerintah Belanda membubarkan NERKAI dan menyerahkan asetnya kepada PMI. Pihak NERKAI diwakili Dr. Van Trich dan pihak PMI diwakili oleh Dr. Bahdor Johan. Dikeluarkannya keputusan Presiden RI nomor 25 tahun 1950 tentang pengesahan berdirinya Palang Merah Indonesia. Nah, ini adalah foto Bahdor Johan. Antara tahun 1950 sampai 1963 dikeluarkannya keputusan Presiden RIS nomor 25 tahun 1950 pada tanggal 16 Januari 1950 dan dikuatkan dengan Kepres nomor 246 pada tanggal 29 November 1963. Pemerintah Indonesia mengakui keberadaan PMI. Tugas utama PMI berdasarkan Kepres RIS nomor 25 tahun 1950 dan Kepres RI nomor 246 tahun 1963, yaitu Palang Merah Indonesia bertugas memberikan bantuan pertama pada korban bencana alam dan korban perang sesuai isi Konvensi Jenewa 1949. Tahun 1950, tepatnya pada tanggal 15 Juni 1950, PMI diakui oleh Komite Palang Merah Internasional atau ICRC. Pada Oktober 1950, PMI diterima menjadi anggota Perhimpunan Nasional ke-68 oleh Liga Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah atau Liga yang sekarang disebut
Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah atau disingkat dengan IFRC. Dan saat ini, Palang Merah Indonesia telah berdiri di 33 provinsi, 474 kabupaten atau kota, 3.406 kecamatan. Ini data per Februari 2019 dan memiliki hampir 1,5 juta sukarelawan yang siap melakukan pelayanan. Nah, tugas PMI itu apa sih? Tugas yang pertama yaitu memberikan bantuan kepada korban konflik bersenjata, kerusuhan, dan lainnya. Memberikan pelayanan darah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melakukan pembinaan relawan, melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan kepalang-merahan. Berikutnya, PMI tugasnya menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan kegiatan kepalang-merahan, membantu dalam penanganan musibah atau bencana di dalam dan di luar negeri, membantu pemberian pelayanan kesehatan dan sosial, dan melaksanakan tugas kemanusiaan lainnya yang diberikan oleh pemerintah. Struktur kepengurusan Palang Merah Indonesia. Ini kepengurusan PMI dari tahun ke tahun. Yang pertama ada Dr. Andes Muhammad Hatta. Ini tahun 1945 sampai 1946. Yang kedua ada Sutarjo Karto Hadikusumo 1946 sampai 1948. PPH Bintoro 1948 sampai 1952. Yang keempat ada Profesor Dr. Bahadur Johan tahun 1952 sampai 1954. Yang kelima ada Pakualam 8 menjabat 2 periode 1954 sampai 1966. Terus ada Letnan Jenderal Basuki Rahmat 66 sampai 1969. Yang ketujuh ada Profesor Dr. Satrio 1970 sampai 76 dan 76 sampai 1982, 2 periode. Kedelapan ada Dr. Siono Sumodimojo tahun 1982 sampai 1986. Yang kesembilan Dr. Haji Ibnu Satowo 1986 sampai 1992. Dan yang ke-10 ada Siti Hardianti Indra Rukmana tahun 1992 sampai 1998. Dan yang ke-11 ada Mar'i Muhammad tahun 98 sampai 2004, ini 2 periode ya, dan 2004 sampai 2009. Kemudian ada yang ke-12 Haji Yusuf Kala tahun 2019 sampai 2014, dan periode kedua 2014 sampai 2019, dan sekarang dilanjutkan periode ketiga yaitu 2019 sampai sekarang oleh Haji Yusuf Kala. Jadi Ketua Palang Merah Indonesia yaitu Haji Muhammad Yusuf Kala. Struktur kepengurusan PMI dimulai dari PMI Pusat tingkat nasional. Tadi diketuai oleh Haji Muhammad Yusuf Kala. Ada PMI daerah tingkat provinsi. Kalau di Banten ini ketua PMI provinsinya adalah Ibu Tatu Hasanah. Dan PMI cabang atau ada di kota, kebetulan di sini daerah Tangsel, ketua PMI Kota Tangerang Selatan adalah Ibu Haji Airin Rahmidiani. Dan ke bawahnya ada anggota, ini bisa tingkat kecamatan, ada KSR, ada TSR. Nah, nanti setelah anggota ini yang terdiri dari KSR dan TSR, untuk tingkat kampus ada KSR, untuk tingkat sekolah ada namanya PMR. Nah, nanti ini dibahas di pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Selamat Hari Palang Merah Indonesia 17 September. Salam kemanusiaan.